Kita adalah bagaimana tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran itu bisa kita minimalisir karena PR sebuah negara ya terhadap pengangguran itu kan pengangguran dampak itu akan sangat panjang nantinya. Tenaga honorer nampaknya bisa bernafas lega untuk sementara. Meski ada wacana penghapusan tenaga honorer di bulan November tahun 2023, sejumlah kepala daerah, khususnya kalangan bupati meminta kebijakan ini ditunda dulu. Sebab, penerapan kebijakan ini akan memberikan dampak besar terhadap kalangan pemerintah daerah. Selain itu, apabila wacana tersebut serentak dilaksanakan akan timbulnya pengangguran karena banyak tenaga honorer yang diberhentikan. Seperti apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI Anis Syarwati berikut ini. Fokus kita adalah bagaimana tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran itu bisa kita minimalisir karena PR sebuah negara ya terhadap pengangguran itu kan pengangguran dampak itu akan sangat panjang nanti ya. Ketika masyarakat tidak memiliki pekerjaan, dia berarti tidak memiliki pendapatan. Kalau tidak memiliki pendapatan berarti dia tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya. Bukan hanya nafkah, keluarga ada yang sekolah dan sebagainya, dan ini nanti merembetnya ke efek dampak sosial begitu ya, dampak kriminalitas dan sebagainya gitu. Sehingga bagaimana, dan ini juga amanat undang-undang bahwa seluruh warga Indonesia itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dan dengan adanya status-status yang tidak jelas seperti itu, ini tentu akan ya untuk mendapatkan pendapatannya, penghasilannya, dan pada akhirnya nanti juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena ketika rakyat nggak dapat pendapatan, berarti daya belinya menurun. Ketika daya beli menurun, berarti konsumsi rumah tangga menurun, dan itu dampaknya pertumbuhan ekonomi. Jadi ini concern kita. Jadi pengangguran terbuka itu jelas kondisi makro ekonomi kita yang perlu kita perbaiki. Dampak dari COVID itu kan belum pulih sepenuhnya gitu. Nah itu balik lagi tadi bahwa spending better diantaranya adalah bagaimana nih SDM jangan sampai jadi pengangguran gitu. Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Apkasi Ahmed Zaki menekankan kebijakan penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih 2,1 juta orang, akan berdampak pada penambahan angka pengangguran yang berpotensi menambah angka kemiskinan. Bupati Tangerang ini meminta kepada Panja DPR RI Komisi 9, bisa mendorong pemerintah pusat menunda rencana penghapusan tenaga honorer. Kami minta kepada Panja DPR RI Komisi 9 agar mendorong pemerintah pusat untuk menunda sementara rencana penghapusan tenaga honorer di daerah karena masih banyak permasalahan di daerah, baik dari kemampuan anggaran maupun permasalahan teknis lainnya, kata Ahmed Zaki. Sebelumnya diberitakan bahwa, desas-desus penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023 nanti sepertinya sulit dilaksanakan pemerintah. Desakan keberatan sejumlah Pemda terhadap kebijakan Kemenpan era Cahyokumolo ini, membuat penerapan kebijakan ini tak bisa dipukul rata. Tentu saja pembatalan ini jika memang terjadi, maka akan memberikan kabar bahagia bagi para honorer yang terancam dirumahkan. Dihimpun klikpendidikan.id dari berbagai sumber, bahwa banyak kepala-kepala daerah yang tak sanggup jika seluruh honorer langsung dihapus pada tanggal 28 November tahun 2023 ini. Kebijakan Kemenpan RB saat masih dikomandoi Cahyokumolo, pernah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada November tahun 2023. Hal itu dilakukan Kemenpan saat itu karena sejalan dengan amanat UU, yang menyatakan bahwa hanya ada 2 pegawai pemerintah, ASN dan PPPK. Sejak itulah kemudian digagas dan dirancang aturan mengenai penghapusan tenaga honorer. Aturan itu kemudian diwujudkan dalam surat edaran Menpan RB yang menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan di dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa pegawai pemerintah hanya ada 2, ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Atas aturan dan surat edaran Kemenpan ini, maka sejumlah kepala daerah di Indonesia melakukan protes jika kebijakan itu mulai dieksekusi pada November tahun ini. Keberatan penerapan kebijakan ini dinilai sejumlah kepala daerah bakal memberatkan sejumlah daerah di Indonesia. Sebab memang selama ini, peran tenaga honorer dalam melayani publik juga tak boleh dianggap sebelah mata.
Sehingga jika kebijakan tersebut langsung diterapkan, maka akan membawa dampak buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, para kepala daerah ini meminta agar kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.